Ya, halo, selamat malam kepada para teman-teman Super Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya dari Super Sekuritas, di mana kita pada malam hari ini ada event T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana kehidupan seorang trader dan mengupas mengenai strategi dari trader tersebut. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Om Bibo atau Om Luk dari Sahamologi, yang akan membawakan judul terkait mengenai kapan saham blue chips akan rally. Dan kita melihat bahwa kemarin kita melihat IHSG mengalami kenaikan cukup signifikan, di mana dia mampu breakout resisten angka 6100 dan 6120, di mana ditutup di angka 6137 di closing perdagangan kemarin. Tetapi hari ini IHSG mengalami penurunan cukup signifikan di angka 0,7%, bahkan sempat di bawah area 6100, tapi closing masih bertahan di area 6100. Bagaimana perkiraan IHSG di perdagangan besok hari Senin? Ini tentu saja akan kita perhatikan juga bersama Om Lok dari Sahamologi. Dan nggak berlama-lama lagi, kita langsung undang Om Lok dari Sahamologi. Halo Om Lok, apa kabar? Hai Bernard, sehat-sehat. Apa kabar? Luar biasa, happy selalu. Ya, Nah, Om Lok, seneng. gimana PPKM? PPKM darurat kali ini? PPKM diperpanjang terus, tapi harus cuan. Harus cuan, benar. Itu yang paling Malah, penting. Dan ya. hari ini kita topiknya spesial nih Om Lok. Karena Hmm, biasanya kita bahasnya saham teknologi mulu. betul. Kapan saham blue chipnya? Nah, ini pas banget kita bahasnya bareng Om Lok. Dimana kemarin nih sebelum judul ini dibuat, IHSG breakout 6100, Iya. 6120 breakout, resistennya ketembus. Tapi hari ini kembali mengalami koreksi hingga mencapai sempat di bawah 6100, walaupun closingnya bertahan di area support di atas 6100. Nah, kira-kira nih Om Lok, bagaimana proyeksi pergerakan market di minggu yang akan datang? Silakan Om Lok. Oke. Sebenarnya gini, sekarang kita ngelihat cerita gedenya IHSG dulu ya. Cerita gedenya IHSG dulu sama cerita makroekonomi Indonesia. Jadi yang pertama gini, di IHSG sebenarnya sekarang terjadi shifting ya, shifting yang betul-betul signifikan terjadi di tahun ini, di mana saham-saham blue chip itu nggak berkontribusi terhadap pertumbuhan IHSG sampai di level sekarang. Ya, kita lihat bahwa blue chip yang besar, kita bicara tentang saham-saham seperti BCA, Unilever, Astra, HM Sampurna, Bank BRI, UNTR, ya, yang besar-besar seperti itu, mereka tidak menjadi pendorong IHSG, bahkan menjadi penekan IHSG. Kita ambil contoh aja Unilever ya. Yes. Kebetulan tadi saya habis tulis Unilever gitu ya. Jadi Unilever itu tahun ini mengkontribusi terhadap penurunan menekan IHSG minus 78 poin. Oke. BCA sekitar minus 76 poin, Astra sekitar 42 poin, dan HM Sampurna 40 poin. Bank BRI 35 poin. Ya. Jadi ini sesuatu yang biasanya kan gini, kalau kita bicara tentang IHSG, bicara tentang market gitu kan, oh, kapitalisasi besar menjadi pendorong utama IHSG, tapi tahun ini tidak, ya. Sampai dengan bulan Juli ini tidak sama sekali. Bahkan IHSG itu boncos, ya. Itu karena Unilever, karena BCA, karena Astra, karena HMSP, karena Bank BRI, nggak kemana-mana mereka. Ya, tahun ini ya. Kemudian yang kedua, saham-saham yang kapitalisasinya dari menengah kecil justru menjadi supporter terbesar IHSG. Kita bicara Arto, kita bicara DCII, kita bicara MTEK, kita bicara bank, bicara Tebik, Agro, Bina, Tower, dan lain-lain. Ya, bahkan ada beberapa emiten yang naik kelas. Ya, kita bicara MTEK naik kelas, DCII naik kelas, Arto naik kelas. Dan mungkin kalau nggak lama lagi, mungkin kalau di-push terus, itu saham bank bisa naik kelas juga, dan Tebik bisa naik kelas. Gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu loh. Yang menarik bahwa terjadi pergeseran dari sisi siapa sih yang mensupport IHSG sampai ke level 6.100
sekarang. Gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kita masih bisa berharap. Minimal apa? Minimal Unilever, BCA, Astra, HM Sampurna, Bank BRI ini dari awalnya menekan IHSG 70 poin, 40 poin, 42 poin, dia bisa rebound. Sehingga IHSG ini naik dari level sekarang di 6.100-an, mungkin ya, kalau kita lihat ya, kalau Unilever itu rebound, itu bisa naik 78 poin kontribusinya kepada IHSG. BBCA 75 poin, jadi 150 poin. Ya, Astra, HMSP 40, jadi anggap 80 poin. Jadi 270 poin bisa dibantu oleh mereka kalau mereka rebound. Ya. Jadi kalau di level sekarang 6.100 dan 5 besar ini, 5 saham blue chip ini bisa terapresiasi balik ke level seperti awal tahun gitu ya. Itu IHSG mungkin bisa balik ke level 6.400 sampai 6.500. Dengan asumsi saham-saham yang tadi ya, Arto, DCII, kemudian MTEK itu stagnan, nggak kemana-mana lagi karena dianggap sudah selesai kenaikannya atau apresiasinya. Nah, ini yang terjadi. Tapi kan kita nggak bisa berharap banyak gitu loh. Apakah Unilever akan kembali lagi naik 30%? Nggak ada jaminan. Yes. Tapi kita bisa melihat bahwa kalaupun IHSG ini masih bisa terdongkrak gitu ya, harapannya adalah blue chip ini terapresiasi lah dari level koreksi yang sekarang gitu loh. Misalnya kayak contoh, Unilever terkoreksi 30%, BCA 10%, Astra 20%, HM Sampurna 25%. Mereka naik setengah aja ya, ke level setengahnya atau kita sebut Fibo 50-nya, harusnya IHSG mungkin bisa ke 6.200, 6.300 gitu loh. Nah, cuman memang kita harus sadari itu dengan asumsi bahwa dana besar masuk lagi ke bank-bank masuk ke big cap lagi sehingga mereka bisa mendongkrak IHSG ke level yang sesuai gitu loh. Oke Om Luk, jadi kita simpulkan ya, di tahun 2021 ini ada story yang baru di mana shifting dari yang awal mulanya saham-saham konvensional seperti perbankan, consumer good, otomotif, tetapi beralih ke saham-saham yang tech related, di mana ini terbukti bahwa Arto udah mengalahkan market cap-nya Astra dan juga MTEK masuk top 20 big caps company Indonesia. Ini membuktikan bahwa appetite para investor mulai beralih dari blue chips menuju ke tech investing. Tetapi kita melihat pula bahwa dari yang Om sebutkan tadi, BCA sih sebenarnya earnings-nya masih growth. Ya. Bank-bank lain juga potensially masih ada growth. Tetapi ada satu saham yang value-nya cukup mahal pada zamannya, tetapi earnings-nya terus mengalami penurunan. Ya. Nah, apakah ada potensially dengan penurunan performance dia masih sulit untuk kembali ke harga tertingginya Unilever? Oke. Kita bicara tentang gini ya. Ketika saham-saham kapitalisasi besar ini terkoreksi, akhirnya ada perubahan dari sisi kontribusi atau leader di IHSG ya di Jakarta Composite. Kalau dulu kan orang berinvestasi gini Bernard ya. Lu mau aman investasi saja di LQ45. Isinya BRI, BCA, Unilever, HM Sampurna, Gudang Garam, yang saham-saham yang sebelum jam 9 itu udah ada gerakan ya. Yes. Dulu kan orang bilang seperti itu. Lu kalau mau invest saja di saham LQ45. But sorry to say, tahun ini LQ45 itu terpuruk. Ya. IHSG anggap aja tahun ini year to date ya itu minus 1%. Tetapi LQ45 itu minus 11%. Ya, kan sakit hati gitu loh. Banyak orang investor pemula yang selama ini diajarkan bahwa berinvestasi itu pilih aja deh saham-saham LQ45, lo pilih Unilever, lo pasti tenang hidup lo. Ternyata pada nggak ada yang tenang. Dan itu terreflect tahun ini. Year to date, IHSG tumbuh minus 1%, LQ45 minus 11%. Sedangkan
saham-saham small medium cap ya, itu naik 9%. Oke, nah So, pertanyaannya nih Om Lo, Ma- this is interesting. masih boleh nggak kita invest di saham LQ45? Perkecualian ya, LQ45 yang masih mengalami earning growth yang tidak Nah, kalah dengan saham-saham tech. Seperti contohnya sebenarnya BCA atau PPBTN. sebenarnya sih nggak masalah gitu loh. Sebenarnya nggak masalah. Kalau saya lihat sekarang ya, yang terjadi di IHSG adalah kan orang sekarang apa nih namanya berargumen antara lu aman pegang saham BUMN, lu aman pegang saham value stock ya, punya karakteristik value, atau lu punya saham karakternya adalah growth stock. Kalau kita lihat justru tahun ini saham-saham BUMN terpuruk. Kita ngomong lah kelompok BUMN karya terpuruk semua karena pandemi ya. IDX 80 kita anggap sebagai patokan ya. IDX 80 yang dibilang bahwa itu adalah saham-saham terbaik di IHSG itu minus 12%. Ya. Saham-saham yang punya karakter value, kita sebut IDX V30, itu minus 19%. Ya. Saham-saham yang kategorinya growth 30, IDX growth 30 itu nggak terlalu terpuruk. Jadi IDX G30 itu hanya minus. Artinya apa? Orang yang selama ini punya preferensi, ya preferensi saham-saham terbaik dengan karakternya adalah karakter value, justru tahun ini nggak berkutik. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi di saham-saham yang terbaik, pilihlah saham-saham yang punya karakteristik growth. Ya, punya karakteristik growth. Artinya apa? Earning-nya tumbuh, ya. Kemudian revenue-nya tumbuh, gitu ya. Kemudian apa namanya, dia mampu cope with the recovery of economy dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi di saham-saham kategori yang blue chip atau whatsoever you call gitu ya, saya bilang bahwa take a look at saham-saham di IDX G30 yang kategorinya growth lah. Jangan yang kategorinya value. Karena yang kategorinya value, Amsyong. Yes, agree. Jadi istilahnya saat ini atau tahun ini bukanlah momen untuk saham-saham blue chips atau saham-saham konvensional untuk bertumbuh secara return. Begitu Om Lo. Sebenarnya masih ada potensi ya. Kalau saya lihat gini ya. Kalau saya lihat saham-saham blue chip yang masih ada pertumbuhan tahun ini ya. Saham-saham blue chip yang masih ada pertumbuhan tahun ini tuh kita bisa lihat saham-saham yang memang punya tema tertentu. Ya. Saya lihat saham-saham yang punya tema-tema tertentu. Misalnya, temanya apa? Temanya adalah tema rare mineral atau logam mineral. Antam, kemudian MDKA, kemudian kita lihat saham-saham kayak apa ya, saham-saham kayak Antam, MDKA, Inco, Tins, itu masih bisa, Bernard. Tapi kalau saham-saham yang nggak ada story-story itu jangan dulu. Oke. Walaupun Ya, perusahaannya earningsnya growth, jangan sentuh. menurut saya sih ya sentuh atau nggak sentuh itu sih tergantung tergantung duit ya. Ya. Yang paling penting adalah ada story-nya nggak saham itu. Oke. Kamu misalkan sekarang gini, story-nya adalah story bank digital, ya. Story-nya adalah story integrasi perbankan syariah. Tapi yang kamu beli adalah BTPS, kamu beli adalah BBNI, ya kurang gitu loh. Oke. Ya, Jadi istilahnya cari kita follow the market aja, follow the smart money, follow the big money, karena kita sebagai retail, money-nya lagi di sana, kita follow saja. Intinya seperti itu ya, Om Blok ya. Karena sekarang story-nya adalah earnings recovery, kemudian story adalah kaitan mengenai digitalisasi karena pandemi COVID-19 yang Mbak Zalina. Kita nggak bisa ke LPPF, ke Ramayana, nggak bisa ke Soko.
Jadi ya betul, semuanya serba online, kita belanja pakai Tokopedia, pakai Bukalapak dan lain betul, sebagainya. betul. Jadi gini Bernard, kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi makro kan, jadi kan ekonomi has is cycle gitu loh, punya siklus ya. Mungkin Indonesia sekarang ini kalau kita bilang dalam kondisi recovery, ini masih dibilang recovery yang nggak jelas gitu loh. Karena kenapa? Pandemi masih terus berlangsung, kemudian juga apa namanya inflasi masih jalan di tempat gitu ya. Kemudian apa pertumbuhan ekonomi juga malah justru direvisi, sehingga Yes. kita nggak bisa bilang Indonesia ini sekarang dalam kondisi yang sedang mengalami early recovery ya. Mungkin Ya. baru sedang mencoba ya, dari sisi habis dari ekonominya kontraksi, kita baru coba early recovery. Nah, biasanya apa sih kategorinya early recovery itu? Early recovery itu bisa kita lihat kalau misalnya activity-nya udah GDP, kemudian employment, kemudian juga apa namanya inflation itu udah mulai tick up. Nah, masalahnya di Oke. Indonesia inflation belum tick up, ya, inflationnya belum tick up, kemudian pertumbuhan kredit juga masih di situ-situ aja, ya. Nah, nanti siapa sektor yang bisa bagus kalau bisnis itu dalam kondisi early recovery? Sektor apa? Yang pertama adalah industrial. Ya, jadi saham-saham industri kayak Astra itu bisa kalau sudah recover. Ya, Oke. ya. Kemudian saham-saham apa? Saham-saham consumer discretionary. Saham-saham yang terkait dengan retail tapi yang agak sedikit bukan retail consumer staples ya. Kita sebut non cyclical kalau di Indonesia. Gitu ya. Kemudian real estate. Kalau dari cover ya, real estate. Lalu financial. Gitu. Kemudian material ya. Material tuh kayak BRPT, TPIA, Antam, pokoknya lah semua kelompok logam mineral. Nah, kalau misalnya ini dalam proses early recovery, maka saham-saham yang tadi saya sebutkan, finance, real estate, consumer discretionary, teknologi, sama industrial dan material, itu akan jalan duluan. Jangan heran ya kalau sekarang kan teknologi jalan duluan. Ya, teknologi jalan duluan, kemudian finansial juga udah mulai jalan. Apa yang nggak jalan? Ya jelas, yang nggak jalan adalah yang tadi itu. Consumer staples relatif netral. Ya, makanya kalau kita lihat saham-saham kayak Mayora, kayak gitu, itu netral-netral. Jadi bergerak juga enggak, tapi terlalu turun juga enggak. Ya. Ya, nah kalau Unilever kategorinya di mana? Unilever itu kategorinya sebenarnya orang bilang Unilever itu consumer, tapi consumernya consumer tipe 2 deh. Consumer tipe 2 karena apa? Dia consumer tapi yang personal care. Ya, bukan consumer yang terkait dengan consumption dimakan. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya Lesa melihat sebuah saham itu try to understand the business and the industry sebelum kita memutuskan bahwa oh apa namanya Unilever tuh apple to apple sama Sido sama Miora tuh enggak. Unilever itu enggak satu level sama Sido, ICBP, INDF sama Mayora. Dia tuh personal care. Makanya teman-teman harus really understand how the segmentation atau sektor di IHSG dan juga sektor di global sehingga teman-teman nggak salah. Jadi ingat ya tadi ya, kalau misalkan Indonesia ini nanti dalam posisi early recovery, kalau vaksinasinya udah mulai di atas 40-50%, take a look at financial, take a look at real estate, take a look at consumer discretionary, consumer non-cyclical, teknologi, industrial, and material. Oke, jadi kita bisa melihat saham-saham blue chips potensinya akan bergerak jika kondisi COVID-19 Indonesia sudah mulai pulih, ekonomi Ya, sudah mulai berjalan, orang-orang mulai melakukan aktivitas secara offline. Itulah potensi saham-saham yang kaitannya terkait mengenai blue chips. Yang kita bilang ya, selama ini blue chips itu bisa jalan. betul.
Kapan Oke. itu bisa kita bilang milestone, teman-teman, nanti milestone kapan gitu ya? Di dunia ini, di dunia ini recovery ekonomi sangat-sangat dipengaruhi oleh how fast you cover the vaccination. Sekarang Indonesia vaksinasinya mungkin less than 20% dari population. Kapan nanti saham-saham blue chip ini sudah mulai mungkin bisa kelihatan gerakannya, udah mulai ada early recovery, minimum 50% of vaccination terjadi, ya. Jadi kalau udah sekitar 130 juta orang tervaksin di Indonesia, lu mulai beli deh. Blue chip itu deh. Oke, Kalau belum, 130 juta ke vaksin ya. ya. Ini tema global, Bernard. Kenapa? Kenapa emerging market itu ketinggalan dari developed market terkait dengan recovery ekonomi? Karena kenapa? Vaccination rate di emerging market itu masih rendah sekali, ya. Ini Indonesia sudah agak mendingan gitu loh. Indonesia itu sekarang vaccination rate-nya berdasarkan data itu sedikit di bawah Thailand, tetapi sedikit di atas sedikit di atas Uzbekistan, tapi masih di bawah Thailand. Oke, tapi Uzbekistan kasusnya nggak banyak kan? Nggak banyak, cuman dia belum divaksin gitu. Namanya kita ngomong vaksin rate-nya ya. Ya. Ya, yang paling bagus itu Kanada, yang kedua United Kingdom. Ya. Jadi kalau kita lihat dari vaccination rate itu tertinggi Kanada, kedua UK, ketiga Spain, keempat Italia, Jerman, France, dan United States. Jadi jangan heran kalau developed market kayak European market, kemudian kayak US market itu lebih cepat recovery-nya di pasar modalnya ketimbang Indonesia. Yes. Dan kita melihat juga nih Om Lok, di tahun 2020 lalu Amerika top 5 company-nya udah company KM teknologi. Tapi Indonesia baru mulai di tahun 2021 ini. Karena kenapa? Karena digitalisasi menjadi lebih cepat karena adanya COVID-19 ini. Nah, artinya ini blessing in disguise buat company KM teknologi karena COVID-19. Om Lok, pandangannya gimana? Jadi gini, salah satu yang terjadi, mungkin nanti kita bahas hari Minggu ya, kita kan ada kelasnya, ada webinar hari Minggu ya. Jadi memang kalau kita lihat gini, gampangnya gimana sih ngelihat kontribusi dari teknologi sektor itu di dunia sekarang. 10 orang terkaya di dunia, ya, itu 6 dari teknologi sektor. Ya, 6 dari teknologi sektor. 2 itu masih teknologi related. Ya, which is adalah siapa yang 2 orang itu? Elon Musk, ya, otomotif, tapi dia punya visi teknologi. Yang satu lagi adalah Mukesh Ambani. Ya, orang India yang punya Reliance dan punya Jio Network. Yang bukan orang teknologi, ya, itu cuma 2. Siapa orang terkaya yang bukan orang teknologi? Itu adalah satu, Warren Buffett. Yang kedua, ownernya Louis Vuitton. Ya, jadi artinya apa? Berdasarkan data ini, kita sudah tahu bahwa ke depan itu, bisnis ini, either you are stay in the course of financial, technology, atau luxury, consumer discretionary. Ya, Amazon itu teknologi tapi masuk kategorinya consumer discretionary juga. Elon Musk juga teknologi masuknya consumer discretionary. Ya, makanya kita dalam melihat pertumbuhan market ke depan ini, tidak lagi lah kita harus betting atau menaruh uang kita banyak-banyak di sektor-sektor yang mungkin sudah tidak trending atau marketnya sudah dalam kita sebut sudah saturated,
ya. Unilever sudah saturated seperti itu, ya. Karena kenapa? Unilever udah nggak bisa berkembang. Berkembang dari sisi apa? Unilever itu kan marketnya mainnya di sini ya, di Indonesia ya. Di globalnya dia udah punya, dia part of global entity. Berbeda dengan ICBP. ICBP kemarin saya ke Turki gitu ya, saya lihat sepanjang jalan itu, sepanjang kereta itu isinya orang jualan Indomie semua, iklannya. Jadi ICBP masih ada room untuk growth, sedangkan kalau Unilever Indonesia itu nggak ada room for growth. That's my understanding. Makanya kalau kita lihat kan labanya turun, ininya turun. Bahkan saya bicara sama salah satu petinggi dari industri consumer good gitu ya, dia bilang ini aneh gitu loh. Tidak bisa tumbuh di tahun 2021 di saat kebutuhan mungkin orang di rumah perlu mandi, perlu apa, tapi dia nggak bisa tumbuh. That's a very sad but true. Agree nih. Aku baru sadar juga nih kalau ICBP INDF kan bisa ekspor. Tapi kalau ini benar-benar marketnya cuma di Indonesia doang. Betul. And udah cover a whole Indonesia almost. Konsepnya udah major, agree. Udah almost saturated. Wow. Lumayan. Gitu, jadi, nah, kalau untuk tech company ini, kalau Om Lup tech company-nya sekarang preferensinya seperti apa? Kriteria yang menjadi kesukaan Om Lup untuk invest di perusahaan teknologi. Bisakah invest atau hanya bisa trading? Pertanyaan jadi gini, tech company sebenarnya kalau kita lihat dari sisi, kita ngomong masalah valuasi ya, kita ngomong valuasi. Sebenarnya kan di Indonesia ini tech company ada 5 yang besar valuasinya. Nomor 1 Goto, kemudian nomor 2 adalah Jet, ya, JNT, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah kalau nggak salah sih either Traveloka atau Bukalapak, ya. Lalu itu, ya. Nah, kalau mereka IPO, semua IPO berbarengan, gitu ya. Goto mungkin akan masuk nomor 4, nomor 5. Ya. Nah, kalau sekarang kita melihat tema investasi teknologi apa sih yang menarik di dunia ini? Saya bukan orang yang pinter ya. Saya bukan orang yang pinter, tapi saya mengutip gitu ya, beberapa investor-investor besar di dunia. Ada 3 fase dari perusahaan teknologi. 4 fase. Fase early, fase hypergrowth, ya. Kemudian fase growth at reasonable rate, sama saturated. Yang saturated tuh kayak udah perusahaan-perusahaan yang membuat device ya, buat TV, buat telepon, itu saturated udah. Ya. Yang growth at reasonable rate itu ya, itu perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan yang paling bagus itu adalah perusahaan-perusahaan ride hailing ya. Ride hailing itu kayak Goto gitu ya. E-commerce masih bagus. Video OTT kayak SCMA, kayak MNCN itu masih bagus ya. Data center itu masih bagus. Payment gateway, digital banking itu masih bagus. Jadi teknologi ini mungkin nanti jangan dikemas hanya perusahaan-perusahaan yang masuk di tech-nya saja, sektor tech-nya, bukan. Tapi ekosistemnya apa? Ya, ekosistem video, OTT, itu isinya kayak apa? Kayak SCMA, kayak MNCN, gitu ya. Kayak MDIA, kayak FIFA, kemudian kayak film, ya. Tapi kalau saya boleh memilih, saya akan pilih SCMA. Kenapa? Karena sudah punya video. Makanya saya invest di SCMA. Ya. Kemudian ketika orang bicara tentang payment infrastructure, orang bicara tentang payment gateway. Ya, payment gateway. Kayak misalnya nanti kalau IPO ya, Goto kan punya GoPay. Mtek punya Dana. Itu kan menarik. Yes. Gitu. Ya. Kemudian ketika kita ngomongin data center, DCII, ya, seperti itu menarik juga. Tapi kan udah kemahalan, ya udah tunggu pada saat nanti dia koreksi atau apa boleh teman-teman beli. Tetapi perusahaan-perusahaan dengan kategori inilah yang akan menjadi target investasi para investor-investor besar di dunia. Bahkan saya curiga nih,
Kemarin itu saham itu naik dalam 2 hari terakhir karena book buildingnya Bukalapak udah selesai. Dan duitnya investor gede yang tadinya ikutan book building udah dapat jatah sekian, udah ke refund, dan duitnya dipakai buat beli saham-saham blue chip lagi gitu loh. Karena kan saya dengar kan Bukalapak kan oversubscribe 4 kali gitu loh. Yes. Artinya apa? Duitnya kan balik lagi, nanti mereka akan bingung nih. Mau diinvestasikan di mana? Investasikan ke BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri, atau Telkom, atau yang lain-lain gitu kan. Dan saya sih percaya sih, bahwa itu akan terjadi. Jadi, milestone berikut yang teman-teman perhatikan adalah nanti nih, setelah Bukalapak IPO, udah pada cuan, atau udah pada boncos gitu ya, mungkin everything will be back to normal. Jadi pastiin setelah tanggal berapa sih IPO-nya Bukalapak 6 itu dia Agustus. listed 6 Agustus. Teman-teman lihat perubahan apa yang terjadi after that. Ya. Karena menurut aku banyak investor-investor kecil, investor-investor retail yang tertarik dengan hype-nya Bukalapak. Duitnya masih dicemplungin di situ. Nanti setelah Bukalapaknya sudah IPO, pasti kan mereka akan masukin lagi nih, duitnya mau masukin kemana ya? Mau masukin ke SCMA, masukin ke MTEK, masukin ke siapa namanya, Telkom, atau gue masukin ke yang lain. Aku sih percaya itu sih, Bernard. Oke, dan sekarang kita akan langsung Q&A ya, Om Dok ya, untuk membahas mengenai Boleh. beberapa pertanyaan. Tanya jangan di komen, tapi langsung di Q&A. Dan udah banyak komen yang bagus, dan yang selanjutnya adalah BRIS nih. BRIS yang dirumorkan masuk ke LQ45. Akankah ini menarik untuk masuk ke stok pick kita? Saya punya BRIS, terus terang. Saya punya BRIS. Dan katanya sih kan dengar kabar kan katanya investor Saudi akan masuk kan. Anggap aja investor Saudi itu membeli di Wahid Riyal. Kita lihat Wahid Riyal itu berapa ya? Sekarang 1 rial itu berapa? Kalau misalnya dia membeli di 1 rial ya, 1 rial itu berapa rupiah ya? Kita lihat. Kalau dia beli 1 rial itu 3.800. Saya bilang, kalau investor Arab beli Wahid Riyal gitu ya, artinya berapa? Targetnya mungkin sekitar 3.800. Saya akan tetap pegang BRIS sampai 3.800, itu aja. Yes. Dan BRIS juga menarik ya, karena di Aceh sana, di Anggur Aceh Darussalam udah wajib untuk pakai bank syariah, which is pilihan utamanya tentu saja adalah BRI Syariah atau BRIS, Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia benar, atau BRIS. Dan semua yang bank-bank dari BUMN udah konversi ke sana semua. That's why performance-nya BRIS very good this year. First quarter naik 300%. Second quarter aku yakin ada surprise lagi, which is laporan keuangan bakal keluar akhir bulan ini. Apalagi kalau dia sudah masuk ke kategori nanti ke LQ45 ya, misalkan gini, kan yang digadang-gadang masuk ke LQ45 itu kayak BRIS gitu ya, kayak Arto, kayak gitu, karena kan dianggap mereka cukup liquid gitu ya. Yang keluar nanti mungkin ada BTPS atau apa seperti itu ya. Tapi keluar dari LQ45 jangan diartikan bahwa saham kalian akan busuk gitu ya. Dulu saya pernah punya saham SCMA. Saya punya saham SCMA. Keluar dari LQ45 kan? Ya kan? Kemudian anjlok. Saya tetap bertahan. Malah saya average akhirnya ketika dia reversal. Dan itu sudah cuan gede sekarang. Memang ketika saham itu nanti masuk ke LQ45, dia akan masuk ke radar-radar investor besar. Dan ya, jadi kalau kayak ETF, kemudian index fund yang mirroring LQ45, pasti kan yang saham-saham yang keluar kan di sell off, yang masuk dibeli. Ya. Nah, ada rebalancing di situ, betul. Yes. Jadi kalau saya lihat sih BRIS, saya pribadi ya, personally untuk BRIS, saya hold and buy. Yes, average up ya Om ya. Iya. Saya akan selama BRIS itu ya, selama di atas level 2, sebentar. BRIS itu selama di atas level 2.400 saya tetap akan beli dan hold
sampai target 3.800 wahid rial. Ya Bernard Oke. wahid rial 3.800. Anggap aja orang Arab belinya di situ ya. Oke, thank you pertanyaannya. Nah, ini next pertanyaan nih. Setelah BRIS, kita bertanya tentang LIPO, MPPA dan MLPL. Karena MPPA ada news yang menyatakan bahwa Gojek akan masuk investasi, right issue dan Gojek bakal masuk juga, Gotong maksudnya. Dan MLPL juga banyak invest di perusahaan-perusahaan startup seperti Ruang Guru dan lain sebagainya. Silahkan. Saya punya MPPA. Dan sekarang minus MPPA saya. Ya. Dan memang sejak saya post beberapa hari yang lalu gitu ya, MPPA itu terlihat ada pola double top Bernard. Yes. Jadi memang secara teknikal dia harus koreksi. Koreksi sampai ke berapa gitu ya. Saya ngelihat mungkin saja koreksinya ini sampai ke level harga sekitar 300, sekitar di level harga 700-an lah. Saya nanti akan beli lagi MPPA itu di sekitar 740. MPPA. Oke. Biarin dia turun dulu. Nanti saya akan beli lagi di level harga 740. MPPA. Gitu ya. Biarin turun dulu. Karena kenapa? Memang sudah terlihat ada pola double top. Double top, yes. Ya. Hari ini baru breakdown dia. Betul. Jadi biarin turun dulu. Nanti saya siapin duit, beli di 740. Oke, kalau buat yang nggak tahan ya cut loss dulu, switching ke yang lain boleh. Boleh. Saya sih invest kalau saya sih. Oke. Nah, kemudian nih kaitannya terkait dengan saham batubara. Batubara yang mengalami kenaikan signifikan. Apakah saya batubara pada PTBA dan saham lainnya? Saya batubara masih punya Adaro. Rencana mau saya jual. Dan duit batubaranya ini, duit dari Adaro mau saya jual, lalu saya belikan untuk tebus BBRI. Saya udah berusaha untuk tidak lagi membeli saham batubara dengan pertimbangan ESG, ya. Dan yang kedua juga trennya ini adalah sekarang lebih ke arah logam mineral. Jadi duit dari jualan Adaro akan saya pakai untuk memperkuat porto saya di Inco. Itu aja. Oke. Kenapa di antara trio macan paling demen Inco, bukan Antam atau Dens? Terus terang sih Bernard, saya ini nggak terlalu fanatik sama BUMN. Oke. Ya, Inco kan lebih ada unsur asingnya gitu loh. Ya, jadi menurut saya perusahaan yang masih ada unsur asingnya itu relatif lebih punya governance yang lebih cakep lah. Oke. Buat saya itu. Jadi makanya orang ya, tiap orang pandangnya beda-beda, pokoknya betul. Sesuaikan risk profile masing-masing. Betul. Nah, saya ngelihat itu lebih menarik sih. Oke. Nah, kita akan bahas nih perusahaan konstruksi, di mana ada investor asing yang masuk untuk membeli jalan tol, beberapa jalan tol. Kira-kira bagaimana setelah mengalami kenaikan signifikan di perdagangan kemarin, perusahaan-perusahaan konstruksi? Menurut saya perusahaan konstruksi ini masih belum ada sesuatu yang menarik, ya. Sifatnya kemarin masih sifatnya adalah hiccup aja gitu loh, gitu ya, hiccup aja. Bahkan secara trennya sendiri dia belum ada pola reversal. Nanti kalian bisa kayak PTPP, kalian baru bisa itu ikutin setelah di atas 970. Tapi kan terlambat Om kalau saya beli di 970. Better late than sorry. Lebih bagus trennya sudah early trennya sudah terbentuk ketimbang kalian memaksakan diri saham tersebut kalian beli pada saat trennya belum terbentuk. Sampai berapa kalau PTPP itu terjadi rebound atau reversal? Target saya, anggap aja PTPP berhasil ya. PTPP berhasil di atas 1970, itu saya melihat potensinya
saya ngelihat potensinya PTPP itu bisa reversal sampai ke level harga 1.300 ya. Tetapi kalau sampai ke level harga 1.500 saya belum bisa ngelihat potensi. Mungkin lah Oke. ya akhir tahun ya. Jadi kalau punya PTPP di harga 1.600, you need to be extra sabar. Yes, harus ekstra sabar. Betul. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai duo Indofood Nah, dan ICBP. Is it still interested? Apalagi laporan keuangan Q2 akan keluar, dan Q2 terutama INDF ada LC di dalamnya, potensi cukup menarik. Biasanya saham-saham ini naik kalau laporan keuangannya keluar. Pandangan ya. Bimbo seperti apa? ICBP, saya lihat ICBP itu bagus ya, udah reversal kemarin ya. Bahkan dia sudah kena ke targetnya di 8.800. Ya, udah kena. Ya. Jadi yang kemarin itu apa namanya nyangkut gitu ya di harga 10.000 harusnya udah bisa mulai averaging. Ya. Averaging kapan? Averaging yang pertama selama di atas 8.400 average. Kemudian ikutin lagi setelah di atas 9.200. Nah, ultimate targetnya berapa sampai tahun ini? Menurut saya, ICBP itu ultimate targetnya tahun ini ya, target reversalnya tahun ini itu sampai ke level harga 9.100, Bernard. Atau mungkin 9.500 lah. Ya. Jadi kalau teman masih punya nyangkut di harga-harga 9.000, 10.000 gitu ya, better start averaging minimal nanti bisa keluar di 9.200 sampai 9.500. Itu ICBP. Saya lebih prefer ICBP ketimbang INDF karena INDF itu lebih diversify gitu loh. Karena kan isinya INDF itu kan ada Yes, ada ke ICBP CPO-nya. Karena juga. CPO lagi bagus. Betul. Gitu ya. Saya sih lebih cenderung gini. Kamu harus ambil salah satu deh, jangan dua-duanya deh. Gitu ya. Kalau kamu misalnya let's say mau fokus ke 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 CPO-nya ya kamu beli LSIP-nya atau SIMP-nya. Ketimbang kamu harus gue ikutan ke Indofood-nya aja, ke INDF-nya. Mendingan ke ICBP-nya atau sekaligus langsung ke sentimennya yang jelas-jelas ada. Kenapa? Kalau kamu beli INDF-nya itu sentimennya bisa mix better. Ya, yang satu nanti bisa aja menegasikan yang satu lagi. Oke, Om. Ya, karena kan sekarang gini, tiba-tiba bisnis yang berbasis CPO-nya not doing well. Yang bisnis yang ICBP-nya doing well. Lalu pasti kan akan menegasikan satu sama lain gitu loh. Mending pilih aja. Kamu mau ngambil food-nya ya atau mau ngambil raw material CPO-nya gitu. Oke, Om Lo. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan lagi nih dari rekan-rekan sekalian. Kita ada pertanyaan terkait mengenai duo kertas nih. INKP dan Tekim. Bagaimana potensinya? Dua saham ini sih saya lihat saya dulu cinta sama saham ini, tapi belakangan saya agak agak kurang gitu ya, agak kurang ke saham ini karena kenapa? Dia cenderung turun, kemudian ketika dia berusaha untuk reversal di fase yang pertama, ketika di harga 9.000 itu dia gagal, lalu dia breakdown kan. Nah ini juga mungkin polanya akan sama, ya. Polanya akan sama. Jadi mungkin kalaupun dia berhasil nih di level sekarang gitu ya, misalkan nanti reversal, paling reverse itu dia sampai ke level harga sekitaran 9.300 untuk Tekim. Gitu ya. Saya sih ngeliatnya gini, kalau punya Tekim di harga sekarang atau nyangkut gitu ya, teman-teman harus punya apa ya, punya strategi buat exitnya mau exit ngapain nih? Karena kertas saat ini ya, kenapa sih kertas ini nggak menarik? Pandemi, sekolah nggak pakai buku sekarang, ya. Kemudian apa?
sekolah nggak pakai buku, kemudian pemilu masih jauh, kebutuhan kertas buat coblosan masih jauh, ya. Kemudian delivery sekarang sudah ada himbauan untuk orang bawa tas sendiri, ya. Jadi kalau orang yang belanja di GoFood gitu kan, si Mas Gojeknya udah bawa tas sendiri sekarang gitu kan. Mungkin kalau dulu mungkin masih ada kebutuhan kertas gitu kan. Paling yang bisa mendorong kebutuhan kertas cuma di sektor ekspedisi yang besar gitu, kayak JNT, kayak JNE gitu kan. Tapi selain itu sih kertas sudah mostly di masa pandemi ini kertas jarang dikonsumsi orang sih. Jadi nanti lah kalau yang basic services seperti itu, saya berusaha untuk bilang Tekim sama INKP kalau untuk pegangan investasi atau jangka waktu yang jangka menengah sih saya lihat trading pendek aja deh saham ini deh. Cuan beli, cuan jual, beli, cuan jual, beli, cuan jual. Iya, gitu aja lah. Karena nggak ada sentimennya. Dan dia udah turun sejak awal tahun udah turun. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas nih, Om Lo, kaitannya mengenai saham farmasi, terutama KF Inaf. Vaksin merah putih. Oke. Nah, masalah pervaksinan ini kan ya. Masalah vaksin ini kan sebenarnya sensitif gitu loh. Sensitif dalam arti apa? Dalam arti di Indonesia kan yang terjadi adalah vaksin ini fully regulated. Yes. Ya, fully regulated. Dan yang kedua juga banyak sekali keluhan-keluhan terkait masalah-masalah payment ya. Payment insentif nakes, payment ini yang kita lihat baca di sosial media gitu ya. Berbeda halnya dengan kalau kita ngelihat industri farmasi di Amerika. Saya invest di Pfizer, saya invest di Johnson & Johnson. Itu pertumbuhan pergerakan sahamnya signifikan. Ya. Nah, kalau menurut saya kalau di Indonesia sebenarnya vaksin ini kan juga mereka kayak kita sebut ya, kemarin katanya gotong royong berbayar, kemudian jadi nggak berbayar terus turun lagi sahamnya gitu ya. Nah, kalau saya sih ngeliat sama lah. Kalau saham-saham kayak KF, Inaf gitu ya, IRA gitu ya, beli cuan bungkus gitu. Kecuali memang mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memang memegang paten dari obat-obatan tadi. Ya. Dan masalahnya kan enggak. Patennya ada yang ke Sinovac, ada yang ke Sinopharm, ada yang Coronavax, ada yang ke Novavax, ada yang ke Pfizer, ada yang ke mRNA, ada yang ke J&J. Ya. Jadi kalau saya pribadi pharmaceutical, saya akan invest di perusahaan-perusahaan US market sih. Kalau untuk trading cuan bungkus, ya kalian pakai sentimennya aja. Sentimen beritanya bagus, KF Inaf, beli cuan bungkus, nggak ada sentimen, jangan gerak. Ya. Oke, jadi lebih cuan bungkus ya, trading cepat ya untuk iyalah. trading aja. Iyalah, fast trading aja lah. Paling kalau kalian mau ikutin gitu ya, trend following jangka pendek pakai MA5. Di atas MA5 beli, di bawah MA5 jual, di atas MA5 beli, di bawah gitu aja, Bernard. Oke. Karena sentimennya betul-betul beda gitu loh. Dan mereka kan betul-betul perusahaan yang government related lah, funded lah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih sebelum closing statement dari Bibo. Tadi kita udah sempat nih bahas sedikit soal saham teknologi. Nah, kalau yang paling menarik nih untuk sekarang di bank digital dan juga teknologi, pilihan Om apa? Saya pilih BABP karena menurut saya gini, bisnis dari bank digital itu sangat tergantung dari ekosistemnya, ya, nggak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi contoh gini sekarang, kalau bank digital kalian harus attach ke satu ekosistem tertentu. Ekosistemnya yang mana, gitu loh. Contoh,
ketika bicara tentang ekosistem bank digital MNC Group, kalian bicara BABP. Itu ada medianya, ada propertinya, ada apa namanya sekuritasnya, ada semuanya lengkap. Jadi integrated, ekosistemnya jadi. Jadi kalau pilihan saya, pertama BABP. Yang kedua adalah ekosistemnya Goto. Ini adalah, kita bicara bank digitalnya adalah Arto. Yang ketiga adalah saya lihat ekosistemnya Jarum Group. Tapi nanti setelah Blue muncul ya jadi BBCA and the gang lah, BBCA and the team lah, ya BBCA and Blue lah. Nanti ini. Kemudian kalau bicara tentang ekosistemnya BUMN, kalian lihat Agro. Ya, Bang Agro ya, Bang Agro. Ya, yang ke berikutnya adalah saya sih ngelihat BBHI sebenarnya menarik gitu loh. Cuman ngelihat ekosistemnya punyanya Khairul Tanjung, walaupun ada media, mungkin nggak se-heavy ketika saya ngelihat MNC Media Group. Yes. Ya, walaupun mereka punya detik.com, punya Trans, punya segala macam, tapi masalahnya gini, BBHI mereka, grupnya mereka atau ekosistem mereka masih punya Bank Mega. Ya. Kecuali mungkin langsung udahlah you need to focus on one. Either Bank Mega atau Alo Bank. Gitu ya. Nah, ini yang beda lah, kondisinya beda. Kalau grupnya Pak Haritanu cuma punya BABP. Hidup matinya sama BABP ya, betul. Ya. Betul. Kalau yang ini, yang ini batal tuh masih punya Bank Mega kok gitu. Tapi dalam artian pola pendukung finansial infrastrukturnya, mungkin BBHI akan punya potensi lebih sukses juga dibanding dengan BABP, karena kan BABP betul-betul skalanya bukan skala bank yang udah gede kayak Bank Mega gitu loh. Punya customer base gede, kemudian punya dana pihak ketiga yang gede juga gitu kan. PR-nya kan kalau di BABP kan PR-nya dua, funding dan lending gitu kan. Nah, kalau yang di Bank Mega mungkin mereka funding bisa pakai digital, lendingnya udah ada punya base-nya yang dari grupnya Bank Mega sendiri gitu loh. Jadi pilihan saya sih BABP, Arto, ya, kemudian BCA tetap. Kalian nggak bisa bilang bahwa BBCA itu bukan bank digital ya, bukan ya. BCA itu udah transform jadi digital betul-betul. Ya, sekarang buka pakai My BCA bisa, pakai mobile banking BCA bisa, udah punya layanan wealth management pakai Welma. Jadi sebenarnya BCA ini udah digital bank, tetapi nggak disebut sebagai bank digital. Sama menurut saya yang sebenarnya bank buku 4 yang udah bagus digitalisasinya adalah BNGA. Dan BNGA punya kelebihan, ya, dia undervalue. Oke, jadi bank konvensional BCA, BNGA, tapi dia udah digital, udah bagus, tapi yang untuk bank digital benar-benar digital ada BABP, Arto. Bisa diperhatikan buat teman-teman sekalian, dan semuanya disclaimer on ya teman-teman. Keputusan investasi untung rugi ada di tangan teman-teman sekalian, sehingga teman-teman bisa perhatikan sesuai dengan risk profile teman-teman masing-masing. Nah, Om Luk, ini kita udah tinggal 5 menit lagi, kira-kira nih ada closing statement apa dari Om Luk mengenai outlook market 2021 dan juga mengenai strategi investasi ataupun trading kita? Silakan. Oke, hari Minggu saya dan Bernard ada kelas ya di mana namanya, di loket.com sahamologi, teman-teman bisa lihat ya. Itu kita akan bicara tentang the future of Indonesian stock, gitu ya. Pesan saya cuma satu. Yang juara beberapa tahun lalu mungkin tidak akan jadi juara lagi tahun depan dan beyond. Ya. Jadi teman-teman nggak bisa memaksakan gitu loh. Memaksakan misalkan berharap sesuatu yang misalnya sudah terpuruk atau sesuatu yang teman-teman punya misalkan sekarang udah anjlok value-nya gitu ya. Kayak saham-saham yang konstruksi, kemudian juga Unilever gitu, akan moncer tahun depan. Kita belum tahu.
Nah, jadi kita harus ikuti irama dari global market. Global market trennya kemana? Global market trennya ketiga, ya, teknologi, material, healthcare. Di teknologi ada apa lagi? Electric vehicle, payment gateway, data center, e-commerce, ride hailing, dan lain-lain. Jadi, kita harus berubah. Cara kita memandang perusahaan emiten juga berubah. So, old school mungkin nggak bisa dipakai di ilmu-ilmu untuk mengevaluasi saham-saham yang sekarang. Jadi, kita harus berhati-hati. Open mind. Jangan mati kutu, jangan tertutup dengan perubahan ini. Itu aja, Ber. Wow, jadi intinya teman-teman sebagai investor kita harus menyesuaikan perkembangan zaman, karena intinya kita sebagai seorang retail adalah follow the smart money on the big money. Dan yang kedua, teman-teman, istilahnya kita harus selalu berpikiran terbuka, karena iklim investasi akan selalu berubah. Akan selalu ada rotasi dari satu sektor ke sektor lainnya. Jika kita tidak mengikuti perubahan, yang terjadi apa? Kita akan seperti Nokia. Yang mana Nokia terus disrupsi oleh marketnya seperti BlackBerry terdisrupsi sama namanya Samsung dan iPhone. Kenapa? Karena yang dua ini tidak berinovasi. Kita sebagai seorang investor harus terus berinovasi, open-minded, dan follow the trend. Dan jangan lupa, minggu besok kita akan ada webinar, dan saya akan posting di Instagram pribadi saya malam ini. Jadi pas habis malam ini, buka link bio saya, buka postingan saya, teman-teman bisa daftar di situ. Oke, sekali lagi, ini cuma permukaan, dagingnya nanti ada di hari Minggu malam. Kita tunggu, saya dan Om Lok akan ada di sana. Oke, thank you semua ya teman-teman. Om Lok, bye. Thank you, Bernard. Thank you, Bernard. Bye-bye. 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 Mari, Om, bye.